Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silva Farida Apriliani. Di sini saya akan kembali mereview materi Hukum Administrasi Negara, yaitu instrumen pemerintahan, disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi, SIMH. Yang pertama ada pengertian. Pengertian instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen. Di antaranya yang pertama instrumen prasarana, yaitu meliputi alat tulis-menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain sebagai kepunyaan publik atau public domain. Yang kedua, instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan peraturan kebijaksanaan, perizinan instrumen hukum, keperdataan, dan sebagainya. Struktur normahan dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Dalam suasana hukum tata usaha negara atau HTUN, kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Artinya peraturan hukum yang harus ditetapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan TUN yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Menurut Indro Hartono 1992 ayat 139. Keseluruhan norma HTUN dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR, UU sampai kepada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalam penetapan atau basicing. Yang kedua, pembentukan norma-norma HTUN dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau jabatan TUN. Untuk mengetahui kualifikasi sifat keumuman atau Allgemeinheit dan sifat kekonkretan norma hukum administrasi, perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum dan bentuk norma. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditunjukkan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Norma hukum secara umum dapat dibagi menjadi 4, diantaranya norma hukum umum, norma hukum individual, norma hukum abstrak, dan norma hukum konkret. Ada 4 macam sifat norma hukum, yaitu yang pertama, norma hukum umum abstrak adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak, belum konkret, misalnya dalam pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Contoh, setiap warga negara dilarang mencuri, setiap orang dilarang membunuh sesamanya, dan setiap petani dilarang menebang pohon hutan. Yang kedua, norma hukum individual konkret adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk seorang atau orang-orang tertentu dan perbuatan bersifat konkret, misalnya dalam bentuk keputusan TUN seperti surat ketetapan pajak atau SKP, pemberian subsidi untuk suatu kegiatan, contohnya Saudara Ivan umur 25 tahun, alamat Jalan Pasir Gede Raya nomor 10 Cianjur, memakai baju dinas. Yang nomor 3, norma hukum umum konkret adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk umum dan perbuatan sudah tentu konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Contohnya, setiap orang dilarang mencuri mobil merek Innova berwarna hitam yang parkir di depan kampus. Yang keempat, norma hukum individual abstrak adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatan bersifat abstrak atau belum konkret, misalnya izin gangguan, izin mengelola lingkungan hidup. Contohnya, si Badu yang menempati di Jalan Mangga nomor 15 Jakarta dilarang mencuri. Norma hukum dapat dibedakan menjadi daya lakukan menjadi 2. Di antaranya, yang pertama, norma hukum yang berlaku terus-menerus
adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan yang baru. Contohnya dalam undang-undang, itu agar seorang tidak merusak lingkungan di sekitarnya yang berlaku terus-menerus. Yang kedua, norma hukum yang berlaku sekali-kali adalah norma hukum yang berlaku hanya satu kali saja dan telah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetap saja, sehingga dengan adanya penutupan itu norma hukum tersebut selesai. Contohnya adalah penetapan bagi seseorang untuk membangun rumah atau izin IMB. Selanjutnya, norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4, diantaranya norma hukum tunggal, suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh satu norma hukum lainnya. Jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan atau dasolen tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Contohnya, hendaknya engkau berperi kemanusiaan. Yang kedua, norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas 2 norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Selanjutnya, yang ketiga, norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seorang harus berperilaku dalam masyarakat. Norma hukum ini juga merupakan dasolen dan biasanya dirumuskan dengan contoh kalimat hendaknya engkau tidak mencuri. Selanjutnya, yang terakhir yaitu nomor 4, norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penggalangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder diberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi, dan norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer, dan biasanya dirumuskan dalam kalimat hendaknya engkau yang mencuri dihukum. Selanjutnya, yang poin B, peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm. Sifatnya mengikuti umum, berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Menurut S.F. Marbun dan Muhammad Mahfud tahun 1987, secara teoritis, istilah perundang-undangan atau legislation with give mempunyai 2 pengertian, yaitu perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Maria Farida Suprapto tahun 1998 ayat 3, menurut Hamid S. Atamidi, istilah perundang-undangan diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang maupun peraturan yang lebih rendah sebagai atribusi maupun delegalisasi undang-undang. Menurut Hamid S. Atamimi tahun 1992 ayat 3. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ia dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Yang ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali. Menurut Satcipto Raharjo tahun 1998 ayat 83, dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan TUN dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta semua keputusan badan pejabat TUN, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang juga mengikat umum.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.